Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hai Sobat Mansansa, jumpa lagi di edisi Kita Bisa. Kita bincang santai bersama saya Nur Cici Paramita di podcast station Mansansa Kukar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan orang nomor 1 di Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Andes Edi Nabansyah, MSI. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. Bagaimana perasaan Bapak bisa hadir di madrasah kami ini Pak? Waduh, luar biasa. Apalagi momentum hari ini memperingati 79 tahun Kementerian Agama. Alhamdulillah, kami sangat senang sekali Bapak bisa hadir di podcast kami ini Pak. Kebetulan kami ini baru launching podcast, ini edisi yang kedua dan tamu spesial kami langsung Bapak Bupati. Terima kasih Bapak, ini peralatan kami masih seadanya, jadi kami usahakan untuk mengembangkan podcast kami dengan maksimal Bapak. Selanjutnya Bapak, bagaimana ya untuk menyapa Sobat Mansansa dulu Pak yang akan menonton dari media sosial kami. Bisa disapa dulu Bapak? Assalamualaikum para sahabat Mansansa, singkatan dari MT1 Kutai Kartanegara Pak. Ya. Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kutai Kartanegara. Sanawiyah Negeri 1. Anak-anakku sekalian. Oke. Harus semangat, harus kuat, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, negara, dan jangan lupa beribadah. Oke, terima kasih Bapak atas semangatnya. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaannya Bapak. Bapak sampai saat ini, menjadi seorang bupati tentunya banyak cerita hidup, kemudian pengalaman, rintangan maupun tantangan yang Bapak hadapi. Boleh tidak Pak di-sharing sedikit ke Sobat Mansansa mengenai profil singkat Bapak, kemudian riwayat pendidikan, dan juga perjalanan karir hingga bisa sampai ke titik ini? Ya, sekilas garis besar kalau saya jelaskan mungkin bisa sampai jam 2 siang. Bisa, Pak. Saya ini berasal dari satu buah desa, kampung di hulu sana, di Desa Ngayau, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur kalau saat ini. Saya lahir tanggal 2 Maret 1965. Saya sekolahnya di kampung semua, jadi SD-nya di kampung, SMP-nya juga di kampung, terus baru SLTA-nya di Samarinda, tamat di Tenggarong, terus setelah tamat di SMA, saya menjadi tenaga honor Pemda. Terus waktu menjadi tenaga honor Pemda, saya kuliah di Unikarta. Jadi S1 saya di Unikarta, S2 saya di Unmul gitu. Jadi saya berangkatnya dari anak kampung, bekerjanya pun memulai dari bawah sebagai tenaga honor. Tapi alhamdulillah dari tenaga honor 7 tahun sekian saya tenaga honor, CPNS, setelah itu PNS. Setelah dalam PNS dulu masih ada jabatan eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2B, eselon 2A. Terakhir saya menjabat sekretaris daerah. 2015 saya pensiun dini. Pilkada, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa perjalanan Bapak. Tentunya pasti Bapak memberikan yang terbaik Bapak ya untuk perjalanan karir Bapak sehingga bisa sampai pada titik ini. Nah Bapak, kami tahu jadwal Bapak sangat padat sekali ya Pak. Kemungkinan kalau misalnya ada luang, kira-kira waktu luang Bapak digunakan untuk apa Pak? Olahraga biasanya saya. Olahraga, biasanya olahraga apa Pak? Olahraganya sekarang ini kan sudah nggak bisa lagi main tenis. Dulu saya hobi main tenis lapangan. Sekarang saya naik sepeda dan jogging aja jalan kaki. Oh, jogging, sepeda dan jogging Pak ya, luar biasa. Harus tetap menjaga stamina Pak ya. Kalau diajak Pak Kemenak karaoke ya. Iya, siap Pak. Itu juga
bagus untuk kesehatan. Lanjut Pak ya. Kemudian Bapak, selama Bapak menjadi pemimpin, apakah ada sosok, tokoh, ataupun role model yang menjadi teladan Bapak? Kebetulan memang saya berangkatnya kan dari bawah. Ya karena memang kalau di lokal dulu kan waktu saya honor itu bupatinya awalnya Pak Said Sapran. Dulu saya melihat sosok orang tua itu rapi, disiplin, belajar. Jadi waktu saya menjadi tenaga honor itu ya saya banyak belajar dari sosok Bupati Pak Said Sapran itu. Yang kedua dari secara nasional, saya kan saya suka dengan Pak almarhum Gus Dur itu gayanya gitu. Jadi banyak beberapa bukunya saya baca saya gitu. Sebenarnya banyak sih beberapa tokoh yang sempat saya baca beberapa bukunya kan gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi banyak sekali motivasi ataupun teladan tokoh-tokoh yang Bapak tiru sehingga Bapak bisa menjadi seorang pemimpin seperti saat ini. Pastinya juga Sobat Mansansa bisa meniru orang sekitarnya sehingga bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu. Kemudian Pak, setelah break dulu? Ada iklan gitu. Iya Pak, kita break dulu sebentar. Baik, kembali lagi masih bersama Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Kita lanjutkan pertanyaannya Bapak. Bapak, bisakah kita Bapak Ibu Guru diberikan motivasi dan juga kepada siswa motivasi sebagai teladan untuk sobat madrasah? Kalau kepada Ibu Bapak Guru, saya kan termasuk sering membaca tulisannya Pak Kemenak sekarang, Profesor Nazar Umar itu, karena saya pernah ketemu dengan beliau itu pada saat awal kerjasama pemerintah Kabupaten LPTQ Kutai Kartanegara dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Saya ingat juga itu disampaikan beliau pada saat di Makassar di Universitas Islam gitu. Jadi kalau guru, dosen itu jangan hanya mengajar, jangan lupa aja belajar kan gitu. Kadang-kadang hanya sibuk mengajar, lupa belajar kan gitu. Siapa? Sekarang pesan itu dalam maksudnya gitu. Jadi saya juga nyarankan harus guru ingat waktu untuk belajar, karena untuk menghasilkan murid, siswa atau siswi berkualitas itu harus gurunya yang berkualitas kan gitu. Apalagi terkait dengan pendidikan ini, sumber daya manusia ini adalah hal yang paling utama dan vital kan gitu. Jadi perubahan segala sesuatu itu bisa terlaksana dengan cepat, itu salah satu faktor penggeraknya adalah sumber daya manusia. Makanya selalu saya sampaikan bahwa jajaran birokrasi, mungkin termasuk para guru, tidak hanya yang ada di MAN ini, semua yang ada di Kutai Kartanegara, mari kita terus beradaptasi dengan situasi kondisi ini untuk melakukan perubahan. Perubahan itu yang selalu saya ingatkan, saya minta dua hal. Perubahan pola pikir dengan budaya kerja. Kalau perubahan pola pikir budaya kerja ini bisa kita lakukan dengan baik, kemajuan tidak hanya di bidang pendidikan, segala bidang itu pasti akan cepat di Kutai Kartanegara. Karena penggeraknya itu birokrasi gitu loh. Birokrasi itu ASN, di dalam ASN ada para guru gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya pada anak-anakku sekalian yang masih berproses mengikuti pendidikan, usia pendidikan, harus sekolah yang rajin, disiplin, itu kuncinya. Jadi kalau kilas balik zaman kami
kami ini dari orang pedalaman tuh pingin sekolah itu besar sekali, saya sendiri contohnya. Tapi kan kondisi ekonomi orang tua tidak begitu menunjang, tapi kita punya tekad yang kuat. Kalau hari ini khususnya Kutai Kartanegara, tidak ada lagi kendala persoalan ekonomi orang tua. Itu yang selalu saya sampaikan. Kenapa? Karena salah satu kebijakan yang kami tetapkan, biaya pendidikan maupun beasiswa itu, salah satu latar belakangnya adalah kondisi perjalanan yang kami rasakan gitu. Sehingga kami bertekad bahwa jangan sampai lagi ada anak-anak Kutai Kartanegara itu yang tidak bisa bersekolah hanya persoalan ekonomi orang tuanya. Nah, makanya kami terus melakukan evaluasi terhadap program beasiswa dan pendidikan itu. Kalau yang berjalan selama ini itu kan basisnya prestasi. Ini sudah mulai ke depan tidak adalah basis prestasi lagi. Karena saya sadari hasil evaluasi, pendidikan itu kan mengentaskan kebodohan gitu lah. Kalau yang prestasi saja kita biayai, berarti yang tidak berprestasi ini kan tidak bisa melanjutkan pendidikan. Sebetulnya yang perlu disentuh itu adalah yang tidak berprestasi gitu loh. Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah bodoh itu. Semestinya yang itu yang dibiayai supaya bisa sekolah. Tapi hari terbalik. Makanya ini sudah mungkin ke depan nanti 2026 sudah kita mulai basisnya adalah basis sekolah. Jadi misalkan gini, saya cerita untuk sekedar diketahui. Bahwa angka putus sekolah di Kutai Kartanegara itu lama-lama atau angka lama sekolah itu kan baru 9 tahun. Ternyata ratanya SMP. Terus angka putus sekolahnya itu ya cenderungnya tidak meningkat lagi. Tapi angka putus sekolah tuh yang paling sulit dientaskan adalah yang 50 tahun ke atas. Kalau dia dalam usia sekolah itu masih bisa pendidikan kesetaraan. Paket A, paket B, paket C. Nah, tapi saya sudah ketemu sedikit benang merahnya. Nanti beasiswa yang akan kita lakukan ke depan itu basisnya sekolah, Dek. Jadi misalkan kayak MAN di Negeri 1 ini. MTS, Pak. Jadi kepala sekolah dan gurunya tahu yang kelas 3-nya ini berapa jumlahnya. Dan dipastikan yang sudah kelas 3 ini itu melanjutkan semua nanti ke satuan tingkat tingginya. Biayanya berapa kira-kira yang kategorinya warga prasejahtera atau orang tua tidak mampu. Itu dipastikan. Jadi kepala sekolah, ibu guru sekolah itu punya kewajiban mengetahui lulusannya itu harus melanjutkan sekolah. Tapi kalau tidak melanjutkan sekolah, sekolahnya juga harus tahu apa persoalannya. Karena saya berkeliling itu, ada keliru kita menafsirkan bahwa kita selalu melempar kepada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya. Ini salah, keliru. Kita ukur kita. Tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya tidak sekolah. Tapi hanya persoalan ekonomi. Makanya saya terbantah semua hari ini karena saya temukan di lapangan, misalkan orang tuanya di kebun sawit. Hari ini kan dinarasikan bahwa orang tuanya yang tidak mau nyekolahkan anaknya nyuruh jadi karyawan sawit. Kebalik, enggak. Orang tuanya pingin anaknya sekolah, tapi ekonominya kurang gitu. Itu yang sudah saya ingatkan di jajaran narasinya. Makanya saya sampaikan pada kesempatan ini, kami dari sisi kebijakan itu saya pastikan itu fasilitasinya terkait dengan biaya pendidikan dan program beasiswa. Nah, tapi saya juga minta partisipasi para orang tua. Itu yang utamanya. Karena kan sebaik apapun program yang kami tetapkan di pemerintah kabupaten, itu tidak akan berjalan baik, tidak berhasil manakala tidak ada partisipasi masyarakat, khususnya orang tua. Jadi orang tuanya juga harus aktif. Ya, sekira gambaran secara garis besar seperti itu. Oh iya.
Sangat menarik Pak ya. Kebetulan ini juga banyak sekali siswa kita yang menonton Pak. Terkait dengan sedikit Pak ya tentang Kukar Idaman Terbaik. Di situ kan ada mengenai fasilitas sekolah seperti tas, buku, pelajaran ataupun lainnya sama dengan 1 KK, 1 sarjana. Itu seperti apa programnya Pak? Mungkin siswa kami bisa mendapatkan manfaatnya Pak. Karena juga di sekolah kami ini sosialnya berbeda-beda Pak. Jadi minta tolong Ya, jadi sharing, Pak. nanti yang 1 KK 1 sarjana tuh arah fokusnya kepada warga prasejahtera. Ya, jadi nanti kan kepala sekolah yang di MAN ini nanti akan didata. Ya, harapan saya sekolah ini juga aktif nanti. Jadi sekolah ini juga harus aktif, harus tahu betul profil para orang tua itu gitu loh. Memang hari ini sudah, tapi kan sebatas pada data pada saat pendaftaran kan gitu. Nah, mungkin yang pertanyaannya, pernah nggak sekolah melalui kepala sekolah, dewan guru misalkan ada sekian jumlah putra-putri warga prasejahtera yang sekolah di sekolah ini, misalkan orang tuanya guru ini berkunjung ke rumah orang tuanya, itu pernah nggak? Kalau belum mungkin dipikirkan, dilaksanakan untuk memastikan. Jadi suasana seperti ini kan harus tersambung dengan baik. Jadi kadang-kadang saya menemui deh kondisi warga prasejahtera itu dia minder. Itu pertama, dia minder, dia tidak bisa bergaul berkelompok karena mungkin saking tekanan ekonomi itu sehingga bersosialisasi dalam kelompok itu agak sulit gitu lah. Itu yang selalu saya sampaikan bahwa pengentasan warga prasejahtera ini selain program pemberdayaan, pendidikan, sarana prasarana juga terkait dengan spiritual keagamaan itu yang paling utama. Karena untuk menumbuhkan, menguatkan psikologisnya itu harus sentuhannya melalui agama itu. Makanya saya minta peran juga para tokoh agama. Mungkin nanti Kemenak juga bisa berpikir membuat terobosan-terobosan baru terkait dengan anak-anak warga sejahtera yang ada di sekolah-sekolah yang di bawah Kemenak ini kan gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu ya sobat, tidak ada alasan untuk tidak sekolah karena Bapak Bupati kita sangat mengapresiasi sekali, sangat mendukung siswa-siswanya untuk melanjutkan pendidikan bahkan sampai sarjana. Sekolah yang rajin dan disiplin, kemudian tidak ada putusnya untuk belajar karena memang belajar tidak ada habisnya, tidak hanya sekedar sampai di sekolah saja belajar, tapi kita akan terus belajar sampai kehidupan kita selanjutnya. Kemudian Bapak, untuk kedepannya kami berharap Pak, guru-guru di madrasah ini tidak terlupakan Pak ya. Apakah ada visi misi Bapak untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah Pak? Tentunya guru madrasah Pak. Bukan, tidak pernah kami lupakan. Cuman ya di dalam bidang tugas pemerintahan tuh ada sudah yang mengaturnya gitu. Yang mau saya sampaikan ada urusan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kami akan menyesuaikan tetapi tidak melanggar norma-norma. Nah, seperti dari kebijakan Kemenak kan ada tukin gitu lah. Ada tukin. Kemarin minta lagi tambahan TPP ke kami. Kami sudah mengalokasikan, tapi setelah didalami, ini kalau didorong, maka ada 2 sumber pembiayaan yang tidak boleh diberikan. Itu juga harus dipahami oleh teman-teman di jajaran para guru di Kemenak, MAN. Tapi kan kami sudah memberikan solusi. Ada gerakan Eta Mengaji yang di sekolah-sekolah yang menjadi urusan kami di pemerintah kabupaten itu nanti ya memang ya guru-guru agama yang memang kita berdayakan gitu loh. Karena memang harus terimplementasi dengan baik gerakan Eta Mengaji itu karena sudah ada peraturan daerahnya nomor 4 tahun 2021. Nah, jadi harapan saya nanti basisnya adalah basis kinerja, maksud saya seperti itu. Karena memang secara kebijakan nasionalnya kan dari Kemenak sudah ada, kami memperkuat lagi nanti basis kinerja. Ini harus dipahami.
Karena di dalam pengelolaan pemerintahan dan manajemen keuangan itu ada rambu-rambunya. Salah kita ngelola, yang membuat kebijakannya juga bermasalah, yang menerimanya juga bermasalah gitu. Siap, seperti itu Pak ya. Baik Pak, ini selanjutnya untuk siswa madrasah Pak, kira-kira ada rencana untuk mendapatkan perhatian di bidang sarana prasarana tidak Pak? Karena kebetulan ada celutukan Pak ya dari anak-anak, seperti misalnya Chromebook atau papan tulis digital Pak. Karena kan kami lihat di sekolah-sekolah negeri sudah menggunakan fasilitas seperti itu. Apakah kira-kira siswa-siswa madrasah kami ini bisa juga mendapatkan sarana prasarana Ya nanti seperti kita demikian, Pak? dalami sepanjang itu memang mungkin, nanti memang itu menjadi sarana prasarana penunjang yang kenapa tidak kan gitu. Tentunya nanti kita rencanakan dengan baik lagi ya. Oke, baik Pak. Kemudian untuk depannya Pak, kira-kira bagaimana harapan untuk pendidikan di Madrasah Kutai Kartanegara? Ya harus berjalan dengan baik, harus berkualitas. Jadi harus ada terobosan-terobosan para kepala sekolah terutamanya kan gitu. Jadi ke sekolah ini kan ada pilarnya. Ada kepala sekolah, dewan guru, ada wali murid, ada muridnya kan gitu. Jadi harus bersinergi dengan baik. Nah, jadi harus, apalagi ini kan sekolah ini kan berbasis agama gitu. Tentunya memang harus dikelola dengan baik, lulusannya berkualitas. Saya kan selalu ingatkan deh bahwa basis sumber daya manusia itu tidak hanya berbasis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi harus berbasis ilmu keagamaan. Salah satunya kan yang dilakukan sekolah di bawah Kementerian Agama ini. Makanya harus terkelola dengan baik, harus tercermin dengan baik. Tadi kan dalam itu sambutan Menteri Agama yang saya bacakan itu kepada jajaran Kementerian Agama. Kementerian Agama ini kan harus jadi contoh teladan. Kalau mohon maaf nanti kalau guru-guru yang di MTS, mohon maaf MTS ini tidak bisa menjadi teladan guru-guru di sekolah umum kan. Nah, nanti kamu baca pidato yang saya bacakan, pidato sambutan Menteri Agama itu dalam dari pesan di sini itu. Ya, jadi ya harapan saya tetap eksis dikelola dengan baik. Karena kan ini memang lembaga pemerintah yang ngelola. Baik Pak, kami tunggu gebrakannya untuk siswa madrasah. Mungkin penutup Pak bisa kasih motivasi lagi untuk siswa-siswi kami ataupun yang penonton. Ya harapan saya selain kurikulum di MTS ini ya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, khususnya para siswa-siswi di lingkungan masing-masing. Karena kan berat bebannya yang sekolah agama dengan sekolah umum itu, maksudnya sekolah agama yang lebih terdepan memberikan contoh. Tapi hari ini kan sudah terjadi seperti itu, tinggal dipertahankan yang baik. Yang kedua nanti pesan saya tolong diakses itu beasiswa. Kukaridaman itu diakses. Karena sayang sekali itu kalau tidak diakses. Jadi jangan ada pendapat nggak bisa diakses Pak, sistemnya sulit. Itu nggak ada lagi. Kalau anak-anak muda tidak ada lagi dia berpandangan seperti itu. Jadi jadilah anak muda yang tangguh gitu. Persiapkan tangguh. Jadi kalau ada hambatan, kesulitan, jangan pernah menyerah. Dikejar terus, tahu terus, kalau perlu diprotes sekalian kan gitu. Tapi dalam ruang lingkup yang beretika yang baik. Nah, saya kira itulah. Nah, seperti itu sobat ya, jangan lupa ada beasiswa Kukar Idaman. Silahkan diakses dan juga dicari tahu bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian kita sudah sampai di penghujung acara. Kami berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati sudah bersedia hadir di podcast station kami ini. Bapak, mungkin penutup Bapak kita bisa menyebutkan tagline madrasah maju bermutu mendunia.
Madrasah. Sudah hafal Bapak? Izin Bapak. Oke, sudah siap Bapak ya, kita bacakan. 1, 2, 3. Madrasah maju bermutu mendunia. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih Sobat Mansansa sudah menonton podcast kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.